Pada video kali ini kita akan membahas terkait salah satu aplikasi network monitoring system ya, dimana aplikasi yang akan kita bahas kali ini adalah aplikasi Zabbix ya. Zabbix merupakan salah satu software open source yang dapat kita gunakan untuk memonitoring jaringan dan status dari layanan-layanan pada jaringan, baik itu server maupun hardware-hardware lainnya ya, seperti router ataupun perangkat switch ya. Software Zabbix ini diciptakan agar dapat memudahkan kita untuk dapat memantau terkait status server, kondisi server, dan dengan adanya Zabbix ini kita bisa mendapatkan notifikasi jika terjadi permasalahan pada jaringan ya. Adapun keunggulan yang dimiliki oleh Zabbix adalah software ini mudah digunakan dan open source. Zabbix juga dapat kita manage menggunakan interface berbasis GUI ya. Jadi kita menggunakan web base. Oke, adapun kelebihan Zabbix, yang pertama user friendly, mudah digunakan. Yang kedua real time monitor. Yang ketiga dapat menginformasikan masalah ya, bisa jadi seperti alert. Oke, jadi yang keempat adalah filtering laporan, dapat berjalan pada multi operating system dan sistem keamanan yang cukup unggul ya. Jadi adapun secara umum Zabbix itu memiliki berbagai komponen ya, diantaranya ada Zabbix server, yang kedua adalah Zabbix Agent, dan ada Zabbix Web Interface ya. Jadi ketiga komponen ini saling berkolaborasi sehingga kita bisa melakukan monitoring ya. Oke, untuk itu di sini saya sudah pakai saya menggunakan distro Linux Ubuntu 20.04 untuk mengimplementasikan konfigurasi Zabbix ya. Jadi Zabbix yang akan kita install kali ini adalah Zabbix versi 6.0 ya. Jadi masih versi alpha ya sebenarnya, namun sudah bisa kita implementasikan ya. Oke, pertama-tama kita akan melakukan proses konfigurasi. Di sini kita akan cek dulu distro kita dan kita akan cek dulu IP address. Oke, setelah itu kita bisa melakukan proses update ya dan upgrade ya, untuk memastikan bahwa sistem kita menggunakan versi repositori yang terbaru. Oke, kita tunggu hingga proses update-nya selesai. Oke, proses update-nya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita bisa mendownload paket dari Zabbix. Jadi kita downloadnya pakai wget spasi, kita ketikkan linknya ya, repot. /ubuntu/pull/ Oke, jadi teman-teman yang mengikuti panduan ini mungkin bisa tinggal melakukan copy paste saja ya, agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pengetikan. Oke, kita download dulu. Oke, Zabbix-nya sudah kita download. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi ya. Kita verifikasi dulu ya, pastikan linknya sudah sesuai. Oke, Zabbix rilis. Oke, selanjutnya kita akan menginstal ya, dpkg -p spasi Zabbix release ya.
Jadi hasil dari yang kita download tadi, kita tinggal enter dan Zabbix-nya akan diinstal dan kita tinggal melakukan proses update ya. Oke, di sini sudah ada repository Zabbix yang sudah kita install. Oke, setelah proses instalasi selesai, kita tinggal menginstal paket-paket yang kita butuhkan ya. apt install initio Zabbix server mysql, terus Zabbix frontend untuk GUI-nya, terus Zabbix mix. Oke. Oke, kalau sudah kita tinggal enter ya. Oke, jadi dia akan menginstal paket-paket yang dibutuhkan. Ukuran file yang di-download kira-kira ada 30 mega ya. Oke, cepat atau tidak proses instalasi itu sebenarnya bergantung pada konektivitas internet yang kita gunakan ya. Jadi jika konektivitas internetnya stabil, itu harusnya proses instalasinya tidak memakan waktu yang terlalu lama. Oke, kita sudah sampai di proses instalasi dari hasil download tadi ke sistemnya ya. Oke, dia sedang konfigurasi PHP yang kita pakai itu PHP 7.4 ya. Oke, dia harus mengaktifkan konfigurasi. Oke, dia di sini kita untuk menjalankan Zabbix itu kita menggunakan Nginx ya. Namun kita tentunya bisa menggunakan Zabbix versi atau bisa menjalankan Zabbix pada web server lain ya, seperti Apache dan web server yang kita gunakan pada sistem kita. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini kita menggunakan Nginx sebagai web servernya. Oke, sudah terinstall paket-paketnya. Selanjutnya kita akan install untuk database-nya ya. Kita install MySQL Server yang versi 8. Oke, dia akan install lagi. Kita tunggu sampai proses penginstalan atau download paket MySQL servernya selesai ya. Oke, ini paket MySQL Core ukurannya 18 mega ya. Oke, sedang melakukan proses instalasi. Oke, di sini kita sudah selesai menginstal untuk MySQL database ya. Di sini kita pastikan dulu MySQL-nya sudah
jalan. Oke, di sini masih belum jalan ya, jadi kita coba jalankan. Start. Oke, kita status lagi. Oke, MySQL-nya sudah jalan. Selanjutnya kita masuk ke MySQL-nya. Oke, kita sudah masuk di MySQL. Nah, di MySQL ini kita akan membuat database Zabbix-nya ya, yang akan digunakan untuk menyimpan data-data monitoring ya. Oke. Oke, kita sudah buat database. Selanjutnya kita buat usernya ya. So, kita buat user, create user, Khalid Umar at localhost, identified by, kita masukkan password ya. Oke, selanjutnya kita grant, kita all privilege on to Khalid Umar at localhost. Oke, kalau sudah kita grant all privilege on Zabbix DB titik bintang to oke, kita close privilege. Oke, kita quit. Nah, jadi hal-hal yang perlu dicatat di sini adalah kita di sini punya database, yaitu Zabbix, database yang akan kita gunakan untuk menyimpan data-data dari MySQL, data-data monitoring ya. Di sini kita punya user, jadi usernya dan passwordnya ya, yang akan kita gunakan untuk menyimpan informasi-informasi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses import database ya. Di sini kita pakai zcat /usr /ser/doc. Oke, /SQL script. Terus kita masuk ke MySQL dan ada server ya, server sql.z. Terus kita akan import ya datanya ke dalam database Zabbix DB. Jadi data server ya yang ada pada USR ser itu akan kita import ke dalam database yang sudah kita buat tadi. Oke, di sini kita enter passwordnya, kita biarkan blank dan dia akan melakukan proses import ya seluruh data pada database server sql.gz ya. Jadi file gz ini adalah file yang terenkripsi ya, seperti rar atau tar gz. Jadi kita bisa mengekstrak ya hasil file di dalam file gz itu menggunakan zcat ya. Oke, kita tinggal tunggu hingga proses extractingnya selesai. Oke, proses ekstraknya sudah selesai ya. Proses import dan ekstraknya sudah selesai. Dan selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada file etc zabbix server.conf. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi beberapa hal ya. Jadi ada db user ya, kita akan konfigurasi. Oke, di sini database name kita konfigurasi Zabbix DB. Ada Zabbix user ya, kita konfigurasi, kita ganti, dan db password ya.
Oke, pastikan sesuai. Selanjutnya kita simpan, dan selanjutnya kita akan konfigurasi Nginx-nya ya. Sorry, set enable. Kita akan disable ya defaultnya, sehingga defaultnya akan diarahkan ke layanan Zabbix kita ya. Kita nano etc zabbix.nginx.conf. Di sini kita hilangkan listen portnya, artinya dia akan listen di port 80. Untuk parameter-parameter lainnya kita abaikan. Oke, kalau sudah, ini dia akan mengarah ke /usr/share/zabbix ya. Jadi kalau kita masuk ke usr, jadi seluruh file Zabbix-nya itu tersimpan di sana. Oke, selanjutnya kita akan merestart ya, merestart seluruh layanan. Jadi layanan yang akan kita restart Zabbix server, terus Zabbix agent, Nginx-nya, dan PHP 7.4 fpm. Kita restart dulu. Oke, proses restart sudah selesai. Selanjutnya kita aktifkan servisnya ya, enable. Oke, kita enable servisnya, dan harusnya saat ini Zabbix-nya sudah bisa kita akses menggunakan IP address ini ya, IP address lokal kita. Di sini kita akan gunakan web browser ya untuk mengakses. Oke, kita cek 56.104. Oke, kita sudah masuk ke panel instalasi ya. Sini kita bisa langsung install. Di sini kita next step. Oke, di sini proses pengecekan prerequest. Kita next, artinya seluruh informasi yang dibutuhkan ini sudah terpenuhi. Kita next. Nah, di sini kita perlu mengganti username sama database name ya. Nah, username-nya kita sesuaikan ya dengan yang kita konfigurasi tadi. Oke, kita next step. Nah, di sini Zabbix server name-nya Zabbix NMS system, UTC-nya kita atur ya, UTC 8+. Oke, 8+. Temanya kita pilih dark. Oke, selanjutnya kita next. Nah, harusnya proses instalasinya sudah selesai. Kita sudah berhasil install Zabbix-nya. Langkah selanjutnya kita bisa finish dan kita bisa login ke sistemnya ya. Nah, di sini kita bisa login menggunakan username admin ya dengan huruf kapital A. Terus password defaultnya itu Zabbix. Kita enter. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam sistem Zabbix-nya ya. Nah, di sini kita disarankan ya untuk pertama kali login kita bisa mengkonfigurasi user ya, atau kita buatkan user baru. Sini ada user, kita ubah konfigurasi usernya. Di sini untuk passwordnya oke, kalau sudah kita bisa update. Oke, harusnya kalau kita sign out dan kita login menggunakan user Zabbix itu sudah nggak bisa login lagi. Oke, sini sudah berhasil kita install dan kita bisa lihat di sini ada satu host yang available. Di sini ada warning ya karena kita kesalahan
melakukan proses autentifikasi. Oke, overall di sini sistemnya sudah berhasil kita install dan kita sudah bisa memonitoring Zabbix server kita ya. Server lokal kita, kalau kita klik grafnya itu langsung, harusnya sudah langsung ada grafnya dan bisa kita lihat ya. Grafik CPU-nya, memorinya dan lain sebagainya. Oke, ada event-event dan untuk menambahkan server baru ya, untuk kita monitoring kita bisa masuk ke menu configuration, kita masuk ke host. Nah, di sini kita bisa klik pada tombol create host ya. Oke, di sini host name-nya misalnya kita ingin monitoring server kita. Oke, di sini kita bisa add interface-nya. Dia berbasis agen. Kita ping dulu ya untuk memastikan. Oke, 13.95. Oke, DNS name-nya walletomar.my.id. Oke, kalau sudah kita bisa add ya. Kita bisa add. Oke, di sini kita harus diwajibkan untuk select group. Ini adalah Linux server. Kita pilih template. Template-nya itu kita coba search Linux. Oke, server. Nah, di sini kita bisa pilih sesuai dengan perangkat kita ya. Oke, Linux SNMP, file system SNMP. Oke, kalau sudah kita pilih template-nya, kita bisa pilih ICMP ping ya, untuk memonitoring latensinya ya. Selanjutnya kita bisa select dan harusnya kita sudah bisa add another template. Oke, di sini kita bisa cannot add host. Kita coba hapus ya beberapa template. Kayaknya ada template yang double ya. CMP ping. Oke, kita sudah tambahkan di sini. Jadi server itu statusnya up ya. Di sini item yang bisa kita monitoring, ICMP loss, terus ada triggernya. Oke, ini latensinya tinggi. Jadi kita bisa lihat ya status-status dari konfigurasi kita. Dan kita bisa tambahkan ya. Yang terpenting adalah di sini ya, selain kelebihannya itu kita kalau mau menambahkan host itu kita bisa menggunakan protokol SNMP ya. Jadi kalau protokol Zabbix agennya belum terinstall ya di tujuan kita, itu kita bisa menggunakan SNMP sebagai parameternya. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar atau bisa langsung email saya. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.